lah teman-teman sekolahnya memang menghafal Quran dulu. Waktu kecil, waktu kecil. Ya, teman-teman Kristen dikencangin dulu yuk, di posting-posting ulang ya, di share-share ulang biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Kenapa ini? Sabar ya, kita panasin akun dulu. Pak Ustadz yang Ini Bang duluan, Oki. oi, Ya, yang duluan yang menutup nanti. Terserah. oke, Kalau Bang silakan Pak, Oki mau duluan, silakan menutup. Cuma Pak Ustadz gini, duluan seperti aja. biasanya, Mm-mm. opening itu tidak nyeberang dan Ya, closing juga tidak nyeberang. tidak Sesuai dengan nyebrang. aturan kita yang udah umum kan kayak gitu ya. Iya, betul, 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 betul. Jadi Mm-mm. untuk opening kita sama-sama menjelaskan iman kita masing-masing tanpa ada serangan ke pihak lawan ya. Itu, silakan. Cuma saya agak heran aja sama Bang Oki nih. Kenapa Pak Ustadz? Kenapa agak heran, teman? Nantilah saya jelaskan ya waktu jika udah berjalan gitu. Kenapa ini? Waduh, dikasih Gus. Syukron jazakallah ya, Gus. Pak Ustadz heran kenapa dengan saya Pak Ustadz? Nanti saya jelaskan. Silakan, silakan. Memang kau itu memang mengherankan. Kenapa mau ambil tema ini? Itu yang jadi pertanyaan saya. Jadi, nah, Kan gini Pak Ustadz, aku kan pertamanya sama Pak Ustadz ngajak tema lain. Nah terus karena Pak Ustadz coba ajukan beberapa tema kata Pak Ustadz. Nah karena Pak Ustadz ngelihat temanya, oh ini ada, ya udah gas tema ini gitu aja. Kalau saya siap tema apa aja saya siap. Begitu, begitu, begitu. oke ya. 1 menit lagi kita akan mulai ya kawan-kawan semuanya. Saya juga siapin live di YouTube dan juga di Facebook. Soalnya harus mendunia. Kedepannya saya lagi memahami cara live streaming ke IG gitu. Kalau di YouTube kan saya udah paham nih. Ke IG nggak paham lagi. Kan pakai itu bisa Pak Ustadz, pakai apa tuh? Pakai OBS itu kan bisa kan langsung ke beberapa. Beda ya beda. Memang ke beberapa bisa langsung lewat OBS. Cuma Instagram yang susah, nggak bisa. Oh gitu, Kalau Instagram susah. Facebook puluhan YouTube bisa pakai OBS itu. Suaranya nggak ada kah? Audionya bentar. Ya Oke teman-teman bantu teman-teman dikencengin semuanya. dulu yuk. 15 Sorry detik lagi sorry. guys. Yang di YouTube sorry, audionya baru muncul tadi ya kawan-kawan, dan yang di ini ya, yang di Facebook juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, yang di YouTube sama di Facebook gitu. Oke, siap. Oke. Silakan Pak Ustadz. Ya teman-teman Kristen di posting ulang ya teman-teman ya. Kita mulai diskusi kita, Pak Ustadz disupai duluan. Baik. Silakan Pak Ustadz. Oke, ya saya akan ulang openingnya ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman yang di YouTube dan di Facebook dan juga 3.000 orang yang ada di live streaming TikTok ini, bertemu kembali dengan saya Yusuf Pai pada kesempatan malam hari ini. Ya, alhamdulillah setelah ya akun kita itu 3 hari meninggal dunia, lalu sekarang baru bangkit di hari ketiga gitu ya. Baru bisa live streaming gitu. Dan qadarullah hari ini saya juga bertemu dengan Bang Oki gitu. Mungkin Bang Oki ya mau menyembah saya karena baru bangkit di hari ketiga gitu. Bercanda ya kawan-kawan semuanya. Ya tadi kita mempunyai janji dengan Bang Oki ya melalui WhatsApp sesuai dengan pembahasan saya dengan Jeki Sembiring kemarin tentang masalah nabi palsu. Sebenarnya ada beberapa hal yang diajukan oleh Bang Oki gitu ya tentang tema diskusi ini. Cuma saya ambil tentang masalah nabi palsu. Karena apa? Pembahasan dengan Jeki Sembiring kemarin itu tidak selesai dikarenakan wifi saya ada gangguan. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kita akan kembali membahasnya malam hari ini dengan Bang Oki. Baik kawan-kawan semuanya, nabi palsu. Saya sudah jelaskan ya beberapa hari yang lalu di live streaming saya tentang masalah nabi palsu.
Nabi palsu di dalam agama Islam itu ada beberapa. Yang terkenal itu adalah Musailamah Al-Kadzab, ya kawan-kawan semuanya. Terus Tulaihah, dan ada beberapa lagi selain yang saya sebutkan. Nah, ciri-ciri Nabi palsu itu salah satunya dia merubah syariat ya tentang masalah agama Islam. Nah, kalau untuk masalah ayat di dalam Al-Quran, masalah Nabi palsu ini secara spesifik itu tidak Allah sebutkan ciri-cirinya, tetapi dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masalah nabi palsu. Karena apa? Al-Quran itu berbicara tentang masalah global. Kita dapat membuka ya teman-teman semuanya ke dalam Quran surah Al-Ahzab di ayat ke-40. Nah, teman-teman semuanya bisa membuka juga di rumah ya Quran surah Al-Ahzab di ayat 40. Faqalallahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya teman-teman semuanya. Mari kita baca. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ini aja teman-teman. Saya akan ini dulu ya. Saya akan bukakan dulu. Karena apa? Karena kalaunya saya cuma membacakan teks Arabnya ya kawan-kawan, dianggap saya itu tidak berdata oleh kawan-kawan Kristen. Maka dari itu kita harus menampilkan tulisannya ya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini ya Allah katakan Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Jika ada yang mengaku setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah seorang nabi, maka sudah dapat kita pastikan dia adalah nabi palsu. Ya, teman-teman semuanya. Nah, berkaitan tentang masalah nabi palsu, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ya ke dunia ini, sudah ada nabi-nabi palsu di zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu menyeberang ya kawan-kawan semuanya, menyeberang kepada kawan-kawan kita yang Kristen dalam kitabnya, kita tidak bisa memaparkan di dalam opening. Maka dari itu kita akan pertanyakan sekalian kita mengupas juga tentang masalah nabi palsu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi. Yang jelas ya teman-teman, sedikit penjelasan dari saya tentang masalah nabi palsu, ciri-cirinya dia merubah syariat agama Islam. Ya, contoh Musailamah Al-Kadzab, dia bikin-bikin Al-Quran sendiri, kan kayak gitu. Padahal Al-Quran sudah diturunkan paripurna ya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan Quran surah Al-An'am ayat 115 ya. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa 'adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang di dalamnya mengandung keadilan dan kebenaran. Tidak akan ada yang dapat mengubah firman Allah. Allah Maha mengetahui. Mantap, mantap, mantap. Sebentar. Oke. Silakan Pak Ustadz. Ya, buat teman-teman Kristen, Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sepakat kita katakan, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak. Satu-satunya yang berani bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang yang berani mengatakan itu. Ya, tema yang menarik teman-teman, sesuai kesepakatan saya dengan Pak Ustadz Yusupei, memang saya mengajukan beberapa tema. Tadi teman-teman, tapi Pak Ustadz Yusupei memilih untuk membahas tema nabi palsu. Ya, berbicara tentang nabi palsu, Ulangan pasal 13 ayat yang pertama sudah jelas dikatakan ciri-ciri nabi palsu. Nabi palsu itu adalah seorang pemimpi yang mengajak kita untuk menyembah ilah-ilah lain yang tidak kita kenal.
Ya teman-teman ya. Jadi jelas di dalam iman Kristen, ciri-ciri nabi palsu itu di dalam Ulangan pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Jadi nabi palsu itu adalah seorang pemimpi yang mengajak kita untuk menyembah ilah-ilah lain yang tidak kita kenal. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang nabi-nabi palsu, Alkitab sudah menggambarkan ciri-ciri nabi palsu itu dengan tegas ya. Secara eksplisit Alkitab sudah menggambarkan itu. Kita bukakan datanya teman-teman. Kita mulai dari 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama ya teman-teman ya. Saya bukakan datanya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi Alkitab sudah jelas teman-teman ya, menggambarkan ciri-ciri nabi-nabi dan guru yang palsu. Ini yang pertama. Nabi palsu itu ciri-cirinya adalah dia menentang sang firman yang mengambil rupa manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia menentang kalau sang firman itu mengambil rupa manusia untuk menghapus kutuk dosa, untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dia menentang kalau Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini yang pertama. Nah, kalau kita lanjutkan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, banyak orang-orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ini adalah ciri-ciri nabi-nabi dan guru palsu. Dia mengajarkan ajaran yang sesuai dengan hawa nafsu. Kalau orang Kristen, kita jelas teman-teman, kita tidak hidup berdasarkan hawa nafsu. Pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Di dalam iman Kristen jelas dikatakan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas Alkitab mendefinisikan, memberikan gambaran terhadap ciri-ciri nabi dan guru palsu. Nah, sekarang kita lanjut di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi ciri-ciri nabi dan guru palsu berikutnya, dia memasukkan cerita-cerita isapan jempol. Nah, cerita-cerita isapan jempol ini teman-teman adalah cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang ada. Karena apa? Ceritanya adalah cerita-cerita isapan jempol. Ini adalah gambaran dan ciri-ciri nabi palsu. Alkitab sudah mengatakan itu dengan tegas tentang ciri-ciri nabi dan guru palsu. Nah, terus kalau kita lihat teman-teman di dalam Yeremia pasal 23 ayat yang ke-16, Yeremia pasal 23 ayat yang ke-16, sebentar saya bacakan ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan sia-sia kepada kamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Jadi ciri-ciri nabi palsu itu teman-teman, memberikan harapan yang sia-sia. Itu adalah ciri-ciri nabi palsu. Tetapi kalau Alkitab jelas mengatakan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus pada hari Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Silakan Pak Ustaz. Kepanjangan saya jadinya. Udah lama nggak PKPK ya kan, jadi kepanjangan kita waktunya. 5 menit aja bisa, nggak cukup waktunya buat ngomong. Iya Pak Ustaz. Silakan lanjut Pak Ustaz. Oke, ya teman-teman semuanya, Bang Oki telah menjabarkan tentang masalah nabi palsu dalam kekristenan dan berikut beberapa cirinya. Dan juga ya teman-teman semuanya, tadi Bang Oki membawa 2 Petrus 2 ya di nomor yang pertama. Nah, ini sebenarnya saya tanyakan ke Bang Oki dan juga ke Jackie kemarin. Coba kita baca dulu ya teman-teman semuanya ayat yang dibawa oleh Bang Oki ya.
2 Petrus 2 nomor nih ya, nomor yang pertama. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Nah, mari kita baca dulu ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Nah, ini Petrus ngomong ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Maksudnya itu di zaman dulu ya teman-teman semuanya, di bangsa Israel itu tampil nabi-nabi palsu. Demikian pula di antara kamu. Kata Petrus, demikian pula di antara murid-muridnya Yesus akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Pertanyaan saya kepada Bang Oki, ya, siapa nabi palsu yang muncul di tengah murid-muridnya Yesus? Tolong dijawab, ya. Nih ya, karena kata Petrus dia berkata gitu ya, nabi palsu itu ada di antara kamu. Ketika Petrus ngomong mengarahkan di zaman murid-muridnya Yesus. Dulu banyak nabi palsu kata Petrus. Nah demikian pula di antara kamu, di tengah murid-muridnya Yesus. Siapakah nabi palsu yang dimaksud oleh Petrus yang muncul ya, yang muncul di tengah murid-muridnya Yesus? Dan tadi saya sepakat dengan Bang Oki, nabi palsu itu dapat kita lihat dari buahnya gitu ya. Contoh nih, Yesus sudah mewanti-wanti tentang masalah nabi palsu. Nabi palsu ini dapat kita lihat dari wanti-wantinya Yesus di Matius 7, 15 sampai seterusnya. Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi nabi palsu ini dia menyamar ke tengah-tengah murid-muridnya Yesus. Dia seperti domba ya, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas kata Yesus. Nah, nabi palsu ini dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi nabi palsu ini dilihat dari ajarannya. Ajarannya kata Yesus ya dapat kita lihat. Nah, nabi palsu ini mengajarkan kebingungan. Ya, kebingungan gitu. Kenapa ini? Ada pelanggaran kah? Bentar ya Bang Oki. Sabar ya. Ini ya kalau kagak ada pakai pembatasan, Bang. Dikit-dikit pelanggaran dia, dikit-dikit pelanggaran. Gitu. Kalau tidak ada pembatasan ya kayak gini jadinya. Gak apa-apa. Kita lanjut dulu ya, teman-teman. Jadi nabi palsu ini dari buahnya dapat dilihat kata Yesus. Dapat kita lihat ya teman-teman semuanya. Nabi palsu itu mengajarkan Tuhan yang esa, tiba-tiba ya Tuhan itu jadi 3. Atau contohnya kayak gitu ya. Tuh. Terus ya banyak para nabi terdahulu ya dari Abraham, Musa, Daud, Salomo, Nehemia, Ezra sampai Yesus itu nggak ada dari ajaran mereka menyuruh umatnya untuk menyembah manusia. Tuh. Oke? Tidak ada. Nah, nabi palsu ini dapat kita lihat gitu. Pengajarannya itu nyeleneh. Salah satunya nabi palsu ini dia akan menyelewengkan sesembahan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa yang bukan manusia, tiba-tiba nabi palsu ini dia akan menyuruh gitu untuk menyembah manusia. Nah, maka dari itu saya ulangi pertanyaan saya ya kepada Bang Oki. Sebutkan sebuah nama ya, nabi palsu ini yang datang ke tengah murid-muridnya Yesus itu siapa? Namanya. Ya, jawab. Silakan. Siap. Ya, teman-teman boleh bantu dikencengin teman-teman tap-tap layarnya. Diposting-posting ulang, di-share-share ulang ya teman-teman ya. Oke. Langsung saja Pak Ustadz. Oke, sekarang kita buka, kita langsung jawab pertanyaan Pak Ustadz di SPI ya teman-teman ya. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama.
Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Pak Ustadz bertanya, siapa nama nabi palsu yang tertulis di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama? Nah, di sini Pak Ustadz Yusuf PI mungkin terlalu cepat membaca Alkitab menurut saya ya Pak Ustadz ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada. Di sini Pak Ustadz ya, di sini tertulisnya akan ada Pak Ustadz ya, bukan ada, akan ada Pak Ustadz. Inilah gambarannya tentang ciri-ciri nabi palsu itu. Maka ketika Pak Ustadz bertanya tentang satu nama, di sini tertulisnya bukan ada Pak Ustadz, tetapi akan ada. Mungkin Pak Ustadz terlalu cepat membaca Alkitab sehingga Pak Ustadz salah mengartikan satu ayat di dalam Alkitab. Dan saya harus tegaskan ya Pak Ustadz ya, di sini kan tulisan Petrus kepada jemaat, bukan kepada murid-muridnya. Dan dengan jelas di sini tertulisnya akan ada, bukan ada. Akan ada dan ada itu adalah dua hal yang berbeda, bukan hal yang sama ya Pak Ustadz ya. Itu saya sudah jawab pertanyaan Pak Ustadz Yusuf. Tapi sebenarnya kalau Pak Ustadz mengutip 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama, harusnya Pak Ustadz juga mengutip dong 2 Petrus pasal 2 ayat 2, 2 Petrus pasal 2 ayat 3, 2 Petrus pasal 3 ayat yang keempat. Dan itu kan menggambarkan ciri-ciri nabi palsu. Misalnya nabi palsu itu memasukkan cerita-cerita isapan jempol. Nabi-nabi palsu itu Pak Ustadz, dia hidup berdasarkan hawa nafsunya. Nabi-nabi palsu itu Pak Ustadz, dia menolak Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Pak Ustadz, itu adalah ciri-ciri nabi dan guru palsu. Saya nggak tahu siapa yang menolak teman-teman perkataan Tuhan Yesus Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita orang Kristen, kita tidak pernah menolak Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Saya nggak tahu, mungkin kalau ada orang lain yang menolak Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya di awal statement saya katakan tadi, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, cuman Tuhan Yesus satu-satunya yang berani bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kata yang digunakan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama, di situ akan ada. Akan ada guru dan nabi-nabi palsu, bukan ada guru nabi palsu. Itu adalah dua hal yang berbeda. Makanya kalau kita baca Alkitab, yang pertama kita harus minta hikmat dari Tuhan, biarkan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita supaya kita boleh mengerti nih apa yang tertulis di dalam Alkitab. Oke, pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, ini adalah pertanyaan yang ketika saya membawa tema ini saya akan selalu tanyakan di awal statement saya, karena ini hal penting Pak Ustadz. Ketika kita berbicara tentang nabi palsu dan guru palsu, ketika kita berbicara tentang nabi palsu, maka kita harus melihat dulu Pak Ustadz, seperti apa ciri nabi palsu itu di dalam kitab suci kita masing-masing. Apakah ada nabi palsu itu dicirikan secara eksplisit misalnya di dalam kitab suci Pak Ustadz? Kalau saya sudah jelaskan, Yeremia pasal 3 ayat 16, Ulangan pasal 3 ayat 1 sampai 5, 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, Ulangan pasal 13 juga itu adalah ciri-ciri nabi dan guru palsu. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, apa ciri-ciri nabi palsu yang tertulis secara eksplisit Pak Ustadz di dalam Quran Pak Ustadz? Karena apa? Kita akan tahu nabi palsu Pak Ustadz ketika kitab suci kita Pak Ustadz. Ketika kitab suci kita sudah memberikan ciri-ciri nabi palsu itu. Nah, pertanyaan saya satu saja dulu kepada Pak Ustadz Yusuf, dan saya minta datanya secara eksplisit seperti saya menjelaskan datanya juga secara eksplisit kepada Pak Ustadz Yusuf. Apa ciri-ciri nabi dan guru palsu di dalam iman Pak Ustadz Yusuf PI? 600 mata memandang teman-teman, serempak posting ulang di tab-tab layar teman-teman, silakan.
Oke, saya akan jawab dulu ya, teman-teman semuanya. Pertanyaan Anda kenapa tidak bisa digit kena pelanggaran, teman-teman, 10 menit. Ya, sekitar 3 menit lagi baru bisa. Oke, ya. Pak Ustadz, Bang Oki bertanya. sebentar Pak Ustadz. Pak Ustadz kena pelanggaran GIP, kalau mau turun dulu aja daripada kepotong. Pak Ustadz kepotong. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aman. Lanjut aja. Mau lanjut aja, oke. Oke. Oke ya teman-teman semuanya, kita akan jawab dulu ciri nabi palsu menurut agama kita Islam. Saya udah jabarkan di awal opening. Mungkin Bang Oki tadi tidak tidak memperhatikan. Ciri nabi palsu di dalam agama Islam itu akan muncul dia mengaku setelah Nabi Muhammad diutus. Tuh. Oke. Jadi kalau dia ada mengaku, ya ciri-cirinya mau dia mengajarkan apapun dan gimana pun, ya kalau dia ngaku nabi, maka dia adalah nabi palsu setelah Nabi Muhammad. Nah, nabi palsu ya Bang Oki, ciri-cirinya dia adalah merubah syariat dalam agama Islam. Banyak di hadis gitu. Nah, untuk berkaitan tentang masalah pertanyaan saya akan tanggapi dulu jawaban dari Bang Oki. Bang Oki tidak menyebutkan sebuah nama. Baik, kita akan bacakan lagi ke Bang Oki ya. Tentang masalah 2 Petrus 2 tadi. Seharusnya selanjutnya dong juga kata Bang Oki. Ya, diambil juga ayat selanjutnya. Ya, 2 Petrus 2 ini. Ya, 2 Petrus 2 ini, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ini di zaman Petrus kepada jemaatnya. Bukan di zaman Nabi Muhammad atau di zaman Islam gitu ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan mereka ya mencari jalan karena jalan mereka itu adalah jalan kebenaran yang akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari siapa? Dari dengan cerita-cerita isapan jempol belaka. Jadi ciri nabi palsu ini dia adalah dia dikuasai hawa nafsu mengambil untung. Coba Bang Oki ya, kita lihat kelakuan dari Paulus di 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok katanya. Ini Paulus ya. Dia ini dikuasai hawa nafsu dan mengambil untung dari jemaat-jemaat yang dia rampok. Dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Betul saja ya, perampokan Paulus ini kepada jemaat sampai sekarang diikuti caranya oleh pendeta-pendeta kalian. Dengan apa? Mengambil perpuluhan kan gitu. Kan di sini di 2 Petrus tadi ciri nabi palsu itu dia akan mencari untung kan kayak gitu, dan cara hidupnya akan diikuti oleh banyak orang kan kayak gitu. Nih ciri nabi palsu. Jadi kalau kita lihat Paulus ini dikuasai hawa nafsu dengan merampok jemaatnya, lalu ya dia menerima tunjangan dari mereka untuk supaya apa? Dapat melayani jemaat lain. Begitulah hari ini ya, banyak pendeta yang mengambil perpuluhan mengikuti cara rampoknya Paulus gitu. Tuh Bang Oki ya, betul itu nabi palsu itu akan diikuti cara hidupnya yang rakus, hawa nafsu dan mengambil keuntungan gitu. Ini salah satunya Paulus. Terus tadi ya Bang Oki, ini pertanyaan saya. Di sini kan Petrus ini menjelaskan sebagaimana nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Coba kalau kita melihat Bang Oki ya, ke Kisah Para Rasul 13. Di sini ada ya Bang Oki, Kisah Para Rasul 13 nomor 1 ini. Nah, Bang Oki, ada beberapa gitu, guru palsu dan nabi palsu. Coba Bang Oki, kan yang mana gitu. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Ini ada nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, terus Lukius dan Menahem, serta Paulus. Bang Oki, sesuai 2 Petrus tadi, nabi palsu dan pengajar, yang mana nabi palsu ini dijelaskan oleh Petrus,
Dari 5 nama ini siapakah yang dimaksud Petrus? Ya, sedikit ya Bang Oki, ini pertanyaan saya. Apakah yang dimaksud oleh Petrus itu adalah Barnabas, atau Simeon, atau Lukius, atau Menahem, atau jangan-jangan Paulus gitu? Nah, silahkan dijawab. Yang mana yang dimaksud oleh Petrus? Oke, Silakan Bang Oki. Siap, silakan. Saya mau tanggapi dulu ya. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya dapat melayani kamu. Di sini kata merampok, kurampok di sini Pak Ustadz, itu tidak di dalam makna yang sesungguhnya. Kalau kita lihat konteks ayat ini Pak Ustadz, ini adalah pelayanan Rasul Paulus ketika dia melayani jemaat-jemaat yang ada di Korintus dengan menggunakan apa? Dengan menerima bantuan dari jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Yang sebenarnya Pak Ustadz, yang sebenarnya jemaat-jemaat di Korintus ini sebenarnya lebih kaya dibandingkan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Tetapi Rasul Paulus menerima bantuan dari jemaat yang ada di Makedonia dan melayani Pak Ustadz jemaat-jemaat yang ada di Korintus, dan Rasul Paulus menolak bantuan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Di mana datanya? Saya bukakan kepada Pak Ustadz ya. Di mana datanya ketika Rasul Paulus menolak bantuan dari jemaat-jemaat yang ada di Korintus? Sebentar ya. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal 11 ya. 2 Korintus sebentar ya. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Aku bacakan ya. Nih. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain kurampok dengan menerima, sebentar ya, dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Kalau kita lihat Pak Ustadz di ayat yang ke-9-nya, dan ketika dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Jadi Rasul Paulus ketika melayani jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, ketika melayani jemaat-jemaat yang ada di Korintus, dia menolak bantuan dari jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Dia tidak mengambil bantuan itu, tetapi dia lebih mengambil bantuan dari jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, yang notabene-nya masalah keuangan jemaat-jemaat yang ada di Korintus itu Pak Ustadz lebih kaya dibandingkan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Seperti itu Pak Ustadz ya. Nanti kalau Pak Ustadz berbicara tentang kata rampok ya, tentang merampok itu nanti saya bisa mirror sedikit ke situ Pak Ustadz. Itu saya sudah tanya. Terus ketika Pak Ustadz tadi, sebenarnya gini teman-teman, diskusi ini tidak berjalan. Tidak berjalan itu maksudnya gimana? Karena di satu match Pak Ustadz mengeluarkan 2 statement yang berbeda. Ketika saya bertanya kepada Pak Ustadz Yusufai, Pak Ustadz, apa ciri-ciri nabi palsu di dalam Quran dan hadis Pak Ustadz? Pak Ustadz tadi menjawab, ciri-ciri nabi palsu akan muncul setelah Nabi Muhammad. Dan Pak Ustadz mengarahkan nabi palsu itu teman-teman kepada Rasul Paulus. Pak Ustadz, Rasul Paulus dan Nabi Muhammad itu hidupnya lebih dulu Rasul Paulus Pak Ustadz dibandingkan Nabi Muhammad. Jika iya Rasul Paulus itu adalah seorang nabi palsu. Tetapi Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz tanya Rasul Paulus kepada orang Kristen, tidak pernah orang Kristen mengatakan Rasul Paulus itu adalah seorang nabi. Rasul Paulus itu adalah seorang rasul Pak Ustadz. Makanya saya katakan diskusi ini tidak berjalan karena di dalam satu match Pak Ustadz mengeluarkan 2 statement yang bertentangan. Ketika saya tanya ciri-ciri nabi palsu, Pak Ustadz menjawabnya mengatakan nabi palsu itu akan datang setelah Nabi Muhammad. Di satu sisi Pak Ustadz ingin mengatakan nabi palsu itu adalah Rasul Paulus, padahal Rasul Paulus itu adalah seorang rasul yang hidupnya kurang lebih 500 lebih dulu Rasul Paulus dibandingkan Nabi Muhammad. Nah, nanti tolong Pak Ustadz pertegas masalah itu ya Pak Ustadz ya. Nah, ketika Pak Ustadz mengatakan Rasul Paulus itu adalah seorang nabi, di mana datanya Pak Ustadz? Secara eksplisit, kalau memang
Rasul Paulus itu adalah seorang nabi. Karena setelah ini saya akan tunjukkan banyak data kalau Rasul Paulus itu adalah seorang rasul dan seorang pengajar. Saya tidak menambah dulu pertanyaan saya. Dan masalah kata merampok itu Pak Ustadz, masalah kata merampok itu tidak di dalam makna yang sesungguhnya, ya, tidak di dalam makna yang sesungguhnya, tetapi Rasul Paulus menggunakan makna hiperbola. Ya, dia melayani jemaat-jemaat yang ada di Korintus menggunakan bantuan dari jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Silakan Pak Ustadz Yusuf. Seru juga teman-teman kalau pembahasan ini. Oke, ya baik. Bang Oki jangan standar ganda, Bang Oki. Saya tahu yang saya bahas itu ya Paulus sebelum Nabi Muhammad atas ayat yang kamu berikan, Bang Oki. Ya, kau bawa 2 Petrus kan kayak gitu. Petrus itu tertuju kemana? Kan seperti itu. Nah, saya bahaslah Paulus. Bukan berarti saya tidak tahu Paulus itu sebelum Nabi Muhammad. Bukan. Ah, kau yang bawa ayat, kau yang lupa pula. Gimana sih? Nah, terus gini ya Bang Oki. Ya, tentang masalah nabi palsu. Anda bertanya, apakah Paulus ini adalah seorang nabi? Di mana pengakuannya? Loh, tadi Bang Oki, saya bertanya gitu. Ya, coba Anda buka Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Rupanya nggak dijawab Bang Oki. Berdasarkan Petrus ya, penjelasan Petrus tadi ya, ada nabi palsu dan guru palsu. Nah, di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, nabi dan guru ini ada 5. Siapa aja dia? Makanya tuh ya, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu 1 Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Paulus gitu. Paulus sendiri, ya Lukas dan Paulus sendiri yang mengakui bahwa Paulus itu nabi dan pengajar. Nah, dari 5 nama ini ya, Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan Paulus ya, yang mana yang dimaksud oleh Petrus nabi palsu? Silakan Anda jawab. Siapa nabi palsu yang dimaksud Petrus? Apakah Barnabas? Apakah Simeon? Apakah Lukius yang dijelaskan oleh Petrus tadi? Apakah Menahem, nabi dan guru palsu itu? Atau Paulus? Yang mana yang dimaksud Petrus? Nih, kan gitu. Terus Bang Oki, janganlah kau pelintir pula kitabmu sendiri. Yang dimaksud merampok itu bukan arti sebenarnya katanya. Macam mana pula Bang Oki ini? Kau coba ke KBBI dulu. Apa yang dimaksud dengan merampok? Kan kayak gitu. Tadi Anda menjelaskan bantahannya itu Paulus katanya dia menolak bantuan. Ya seperti itulah Bang Oki hari ini pendeta. Ya, satu sisi dia merampok jemaat-jemaat yang kaya buat bayar perpuluhan agar melayani jemaat miskin yang tidak dapat bayar perpuluhan. Sama ya, nabi palsu itu akan diikuti kelakuannya oleh banyak orang sampai sekarang. Contohnya apa? Dia merampok jemaat untuk melayani orang. Sama, pendeta merampok jemaat melalui perpuluhan untuk melayani jemaat lainnya. Sama gitu. Cobalah Anda jelaskannya tentang kosakata merampok gitu. Ya, rampok menurut KBBI. Dan tolong dijawab ya, siapa dari 5 nama tadi ya, 5 nama tadi nabi dan pengajar yang dimaksud oleh Petrus, yang mana nabi itu adalah nabi palsu? Apakah Barnabas, Simeon, Menahem, atau Paulus? Coba disebutkan yang mana dimaksud oleh Petrus. Karena di situ Paulus dia mengaku sebagai nabi. Ya, saya udah jelaskan ciri-cirinya. Dan sedikit saya singgung ya Bang Oki. Nih, Bang Oki, kalau Anda membuka literasi Islam ya, ciri nabi palsu itu ya, ciri nabi palsu ini ya menurut agama Islam
dalam Nabi, klaim kenabian setelah Nabi Muhammad adalah kebohongan karena beliau adalah penutup para nabi. Ini argumentasi saya di awal. Nah, nabi palsu ini tidak memiliki silsilah menurut Islam, garis keturunan. Jadi dia tidak punya silsilah, nggak jelas silsilahnya. Nah, jika Paulus ini adalah nabi atau rasul, ya, yang mana rasul itu adalah rasul yang asli atau nabi yang asli Paulus ini, saya minta jelaskan. Paulus itu anak siapa? Coba dijawab dulu ya. Karena nabi palsu itu nggak ada silsilahnya, orang tuanya kagak ketahuan dia keturunan siapa gitu. Ya, coba jelaskan dulu. Paulus tuh, ya Paulus tuh. Siap. Silakan. Siap. Mantap teman-teman. Oke, teman-teman. Ketika saya meminta data kepada Pak Ustadz Yusufi, Pak Ustadz tunjukkan saya data secara eksplisit di mana Rasul Paulus itu adalah seorang nabi. Pak Ustadz Yusufi membawa Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang pertama. Saya bacakan ya teman-teman ya. Saya bukakan datanya. Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama. Pada waktu itu di dalam jemaat-jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang Niger dan Lukius orang Kirene dan Menhamen yang di Pak Ustadz, kalau kot sendiri Pak Ustadz, sebentar ya. Saya lanjutkan. Bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pak Ustadz, di sini Pak Ustadz, ini adalah kelompok nabi dan pengajar. Ya, ini adalah kelompok Pak Ustadz. Ada yang nabi, ada yang pengajar. Nah, makanya saya katakan, sekarang saya akan buktikan Pak Ustadz, kalau Paulus itu, Saulus di sini, ini adalah seorang rasul. Kita buka di dalam, misalnya teman-teman ya, kita buka satu aja. Di dalam Roma pasal 1, Roma pasal 1 ayat yang ke-1. Roma pasal 1 ayat yang ke-1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, yang dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ingat, yang pertama, Paulus adalah seorang rasul. Sekarang data kedua, saya buktikan kalau Paulus itu adalah seorang pengajar. Di mana datanya? Kita buka di dalam 2 Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-11. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-11 ya Pak Ustadz ya. Untuk inilah aku telah diciptakan sebagai pemberita dan rasul sebagai guru. Pak Ustadz. Jadi saya bisa buktikan kalau Rasul Paulus itu bukan seorang nabi, melainkan seorang rasul dan pengajar. Nah, ketika Pak Ustadz mengutip pasal Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang pertama, misalnya Pak Ustadz, saya logikakan. Ada 7 orang TNI dan Polri. Apakah 7 orang ini TNI semua? Jelas enggak. Dari 7 orang ini ada beberapa orang yang TNI, ada beberapa orang yang Polri. Sama dengan ayat ini, ada beberapa orang yang nabi, ada beberapa orang yang adalah seorang pengajar. Itu adalah logika sederhana. Yang kedua, ketika Pak Ustadz tadi bertanya tentang silsilah, saya katakan dengan jelas, Alkitab tidak menuliskan silsilah Rasul Paulus secara eksplisit seperti yang Pak Ustadz minta, ya. Tetapi apakah itu membuktikan Rasul Paulus itu seorang nabi palsu? Sampai detik ini Pak Ustadz belum bisa membuktikan kalau Rasul Paulus itu adalah seorang nabi. Yang kedua Pak Ustadz, makanya saya katakan teman-teman, sebenarnya diskusi ini nggak jalan kalau saya akan buktikan nabi palsu dengan ciri-ciri yang ada di dalam Alkitab. Saya akan buktikan itu mengarah kepada siapa, dan Pak Ustadz akan membuktikan ciri-ciri nabi palsu dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Pak Ustadz tadi membawakan data AI, tidak menunjukkan hadisnya. Ya, Pak Ustadz mengatakan ciri-ciri nabi palsu itu adalah hidupnya setelah Nabi Muhammad. Pak Ustadz, ini tidak merujuk kepada Paulus. Kalau mengikuti literasi Islam, ini tidak mengarah kepada Saulus, tidak mengarah kepada Paulus. Pak Ustadz blunder di sini.
Makanya saya akan membuktikan nabi palsu berdasarkan literasi Alkitab. Pak Ustadz akan membuktikan nabi palsu berdasarkan literasi Islam. Tetapi kalau Pak Ustadz arahkan kepada Rasul Paulus, ini sudah bertentangan dengan narasi Pak Ustadz sendiri. Karena Rasul Paulus hidup sebelum Nabi Muhammad. Sedangkan yang digambarkan di dalam literasi Islam setelah Nabi Muhammad. Nggak nyambung Pak Ustadz. Nggak nyambung. Tapi kalau Pak Ustadz mau bawa di situ, coba aku tanya. Coba aku tanya ya Pak Ustadz ya. Saya minta waktunya dulu sedikit. Di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat yang ke-14, yakni kami perkuat keduanya dengan rasul yang ketiga. Ibnu Juraid telah meriwayatkan, Wahab, Ibnu Sulaiman dan Syuaib Al-Gibai mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Syamun dan Yuhanna, sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Paulus. Pertanyaan saya, siapa Paulus? Di tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat ke-14 saya minta data dan dalilnya. Silakan. Baik ya. Saya akan jawab dulu. Duh, mana anunya? Waktunya Bang Oki. Baik ya teman-teman semuanya, Bang Oki tadi mempertanyakan di mana tuh literasinya tadi AI tadi. Bang Oki ya, karena saya itu ya maunya cepat gitu ya tadi. Ya Bang Oki bisa membuka di Rumah Fikih. Rumah Fikih salah satunya menjelaskan tentang masalah literasi nabi palsu ya, sesuai rujukan yang saya tampilkan tadi. Nah, jadi nabi palsu nih. Nah, nabi palsu itu tidak ada silsilahnya. Bang Oki ya. Dia tidak ada silsilahnya dan Anda dapat membukanya di mana? Di dalam Rumah Fikih. Di situ dijelaskan ya Bang Oki, atau di Al-Manhaj. Banyak gitu literasi tentang masalah nabi palsu. Nih. Nah, Anda bisa membuka di beberapa literasi Islam. Salah satunya sesuai yang saya bawa tadi Bang Oki. Saya menampilkan AI-nya itu agar poinnya, apa cirinya gitu. Tapi kalau Anda mau membaca literasinya, ya silakan Anda baca banyak literasinya dari beberapa website bahwa ya nabi palsu itu ciri-cirinya tidak ada silsilah. Tuh, terus Bang Oki, saya ya apresiasi Anda ya bahwa Paulus itu tidak ada silsilahnya. Jadi ini merupakan ciri nabi palsu dalam agama Islam. Tuh, dalam agama Islam. Terus jangan dibalik lagi Bang Oki. Saya bahas Paulus itu ya karena yang Anda bawakan adalah ayat dari Petrus gitu. Makanya saya bahas Paulus. Dan saya udah nyatakan nabi palsu itu datangnya setelah Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad pun juga ada nabi palsu. Kan seperti itu. Nah, sebelum Nabi Muhammad siapa aja? Mari kita bahas ke belakang. Oke? Bukan berarti Paulus itu setelah Nabi Muhammad adanya, kagak. Kau nih ya Bang Oki, ngaco aja. Terus tentang masalah ya Bible Anda tadi, Anda membantah bahwa Paulus itu adalah nabi. Bang Oki, begini saja ya. Kalau bantahan Anda tersebut ya bukan seorang nabi, mari kita akan menjabarkan menurut Alkitabmu bagaimana nabi palsu itu menurut Yesus. Oke? Menurut Yesus. Anda bisa ke dalam Matius 24 nomor 25 dulu Bang Oki. Ya, nih. Menurut Yesus nabi palsu itu seperti apa? Matius 24 nomor 25. Mari kita baca dulu Bang Oki. Camkanlah kata Yesus. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ciri nabi palsu itu ada di padang gurun. Oke, satu, jangan kamu pergi ke situ.
kata Yesus. Atau lihat, kata Yesus, ia ada di dalam bilik. Ya, bilik ini ukuran kamar kecil, bisa kita bilang bilik itu penjara, kan gitu ya. Nah, janganlah kamu percaya. Terus apalagi cirinya, kata Yesus ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Kan kayak gitu. Jadi nabi palsu ini menurut Yesus dia ada di padang gurun, ngaku-ngaku ketemu Yesus ya, mengatakan Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana. Terus juga ketemunya seperti dengan cahaya, kan gitu. Nah, saya mau tanya ya, ciri-ciri yang dimaksud oleh Yesus tersebut itu kira-kira tertera kepada siapa gitu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak ada ngaku ketemu Yesus, nggak ada. Nggak ada, apalagi di padang gurun seperti cahaya, nggak ada, jauh kali gitu, nggak ada. Nah gitu, jadi siapa yang ngaku ketemu melihat Mesias ada di sini, ada di sana, ketemunya di padang gurun, bentuknya seperti kilat, ya. Kata Yesus, camkanlah, sudah kukatakan, ya. Jangan kamu pergi ke situ, nabi palsu itu. Nah, jadi saya minta ke Bang Oki, siapa yang dimaksud oleh Yesus? Ya jujurlah ya, mungkin jujur itu memang sangat menyakitkan, kan kayak gitu. Silakan. Iya, sebentar ya Pak Ustadz ya. Sebentar Pak Ustadz YSUPI saya. Oke, silakan diterima Pak Ustadz. Oke teman-teman. Jadi apabila berkata Matius pasal 24 ayat yang ke-25 ya, dari ayat ke-25 Pak Ustadz bawakannya, camkan aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu, tapi tidak elok rasanya kalau kita tidak baca dari ayat 24-nya ya. Saya akan bacakan dan teman-teman boleh cross check ya. Saya tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-ngurangi. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkan aku sudah mengatakan terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ia ada di padang gurun. Siapa yang ada di padang gurun itu Pak Ustadz? Pak Ustadz suka ngomong begitu loh. Siapa nabi palsu yang ada di padang gurun itu Pak Ustadz? Kenapa itu? Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Janganlah kamu pergi dari situ, atau lihatlah ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Pak Ustadz, ini berbicara nabi-nabi palsu yang mengajak kita untuk menyembah ilah-ilah lain yang tidak kita kenal. Ulangan pasal 13 ayat yang pertama. Nabi palsu itu adalah seorang pemimpi dan dia bermujizat. Dia mengajak kita menyembah ilah-ilah lain yang tidak kita kenal, Pak Ustadz. Ya. Dan dia ada di padang gurun di sini katanya Pak Ustadz. Ini gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz kok bawa data ini sih Pak Ustadz? Jadi nggak enak aku. Ketika Pak Ustadz bawa data ini aku nggak enak. Ini yang pertama teman-teman, saya sudah tanggapi. Yang kedua teman-teman, dari awal sampai detik ini Pak Ustadz tidak sanggup membuktikan kalau Rasul Paulus itu adalah seorang nabi. Padahal saya sudah buktikan kalau Rasul Paulus itu adalah seorang rasul dan dia adalah seorang pengajar. Nah, ketika saya membuktikan sama Pak Ustadz YSUPI, ketika saya meminta kepada Pak Ustadz YSUPI, apa ciri-ciri nabi palsu? Pak Ustadz YSUPI membawakan data dari rumah fikih. Oke, kita buka. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Pak Ustadz, pendiri rumah fikih Indonesia adalah Ustadz Ahmad LCMA dan institusi tersebut diresmikan pada tahun 2008 Pak Ustadz. Kenapa pakai data 2008 Pak Ustadz? Jauh sekali. Apakah Al-Quran dan hadis Pak Ustadz tidak bisa menjelaskan ciri-ciri nabi palsu? Kalau Alkitab menjelaskan secara eksplisit Pak Ustadz ciri-ciri nabi palsu, apakah kitab suci Pak Ustadz yang sempurna tidak dapat memberikan gambaran terhadap ciri-ciri nabi palsu? Makanya saya katakan kepada Pak Ustadz bawa hadis, Pak Ustadz kena. Karena apa? Ini tidak membuktikan kalau Paulus itu seorang nabi palsu. Karena yang Pak Ustadz sampaikan, ciri-ciri nabi palsu itu hidupnya setelah zaman Nabi Muhammad. Saya membawa 2 Petrus pasal 2, ini saya ingin membuktikan ada nabi palsu
berdasarkan data Alkitab. Nah, Pak Ustadz harus membuktikan adanya nabi palsu berdasarkan literasi Islam dan kitab suci Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz lari ke rumah fikih yang notabene-nya baru didirikan tahun 2008, baru diresmikan pada tahun 2008, Pak Ustadz? Kenapa tidak menggunakan hadis? Kenapa tidak menggunakan Quran? Karena gini ya Pak Ustadz ya, aku jadi teringat Pak Ustadz. Di Kebumen itu Pak Ustadz, di asal kampung istri aku, beberapa bulan yang lalu itu terjadi kasus penipuan. Ya, masalah uang. Menanamkan sedikit uang. Nah, si penipu ini Pak Ustadz, dia tidak pernah memberikan gambaran, hati-hati kalian kepada penipu. Ini ciri-ciri penipu. Enggak pernah Pak Ustadz. Itu yang terjadi di Kebumen, dan itu viral Pak Ustadz. Dan itu viral sekali berita itu. Ya Pak Ustadz ya, ini tidak ada hubungannya ke mana-mana sih. Sengaja saya mau bercerita saja. Ya Pak Ustadz ya, karena penipu itu tidak akan pernah mengatakan dirinya penipu, dan dia tidak akan memberikan ciri-cirinya kalau dia ini adalah penipu, Pak Ustadz. Tidak mungkin seperti itu, Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, sampai 5 menit Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz tidak menanggapi. Tafsir Ibnu Katsir, surat Yasin ayat 14. Siapa, Pak Ustadz? Siapa Paulus di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat ke-14? Dan saya juga minta, sampai detik ini saya akan tunggu Pak Ustadz. Pak Ustadz gambarkan ciri-ciri nabi palsu yang merujuk kepada Paulus menurut Pak Ustadz itu menggunakan literasi Islam. Dari hadis, baik dari Quran. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi biar apple to apple, saya sudah memberikan ciri-ciri nabi palsu menurut Alkitab. Silakan Pak Ustadz Yusuf Bey. Teman-teman kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Baik, ya saya akan jawabkan dulu penasaran Bang Oki, kan kayak gitu. Jadi tafsir Ibnu Katsir katanya tentang masalah Quran surah Yasin ya teman-teman semuanya. Jadi di situ sebenarnya kalau Bang Oki membaca tafsir Ibnu Katsir ya, itu dijelaskan di bawahnya adalah tafsir yang mungkar yang menafsirkan Paulus. Gimana sih? Oh, yang ditolak oleh Islam gitulah, oleh para penafsir. Itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir di bawahnya adalah tafsir yang mungkar. Mana? Nih Bang Oki ya. Kita gini aja, kenapa dia menjadi mungkar ya? Nih, saya akan jelaskan sama Bang Oki. Tunjukin ya. Ini kan Yasin nomor 3 ayat 13 ya. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan ya, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ibnu Katsir mengatakan katanya adalah bulus kan gitu. Ya. Jadi yang mereka klaim ayat dan tafsiran itu adalah nih, coba kalau kita lihat ya Bang Oki, Ibnu Juraid ya, nih ada juga menjelaskan, semuanya di sini dijelaskan dalam kitab, dalam tafsir Al-Mikbas min tafsir bin Abbas gitu. Semua ada gitu. Ya, jadi kesimpulannya seperti apa? Kalau Bang Oki membaca di sini ya, kesimpulannya Bang Oki bahwa ayat ini ya yang mentafsirkan Paulus itu mungkar karena Paulus itu bukan Hawariyun. Mana sih? Paulus itu ya bukan dari Hawariyun. Hawariyun itu kagak ada Paulus. Gitu. Makanya ulama kita menjelaskan ya, yang diutus 3 itu ya, 3 itu adalah dari Hawariyun. Yang pertama siapa? Ada penjelasannya Sam'un. Yang kedua ya banyak sih, ada beberapa pendapat gitu. Ada Yohanan juga ada gitu. Tapi kagak ada Paulus. Karena Paulus bukan dari Hawariyun. Jadi kalau Bang Oki ya membawakan tafsir ya, tafsir itu yang benar bacanya sampai ke bawah. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Ya, tafsir itu adalah tafsir yang mungkar yang ditolak. Karena apa? Paulus
itu bukan dari Hawariyun. Nah tuh jawabannya, telak kan Bang Oki? Ya. Kalau saya bawa-bawa yang lain-lain ya teman-teman, banyak, kita tuh memang punya banyak tafsir ya teman-teman semuanya. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Nah, di sini dijelaskan juga. Kalau saya memakai ini ya Bang Oki. Banyak, saya punya tafsir Quran tuh banyak gitu. Bukan cuma satu. Bukan cuma tafsir Ibnu Katsir. Banyak nih, Jami'ul Bayan, ada Fathul Bayan, ya, ada Al-Maisir. Banyak tentang masalah surah Yasin tadi. Jadi jangan Anda cuma mengatakan satu tafsir dari Ibnu Katsir doang, tapi yang lain semuanya nggak ada mengatakan Paulus. Jadi tafsirnya makanya dibilang tafsir yang mungkar karena Paulus bukan dari Hawariyun. Itu sedikit penjelasan saya tentang masalah ya Quran surah Yasin ayat ke-13 dan ke-14. Itu pertanyaan-pertanyaan basi Bang Oki. Lama udah sebenarnya. Terus Bang Oki ya tentang masalah ya tadi di padang pasir. Katanya Bang Oki kagak enak gitu ya membawakan. Coba Bang Oki baca dulu kisah para rasul 9 ya. Kisah para rasul 9 tentang siapa di situ ya. Seperti yang disebutkan oleh Yesus tadi, ciri-cirinya semuanya. Nih Bang Oki ya. Mari kita baca sedikit ya tentang kisah para rasul 9. Nih. Oh, ini di sini ternyata tentang masalah Paulus. Ya, jadi Paulus ini dia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik. Damsyik ini padang gurun. Ya, supaya ia menemukan jalan laki-laki yang mengikuti jalan Tuhan. Jadi di sini ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem dalam perjalanannya ke Damsyik. Di sini dia berkata seperti apa? Dalam perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus yang bentuknya kilat. Satu-satunya Bang Oki itu adalah Paulus yang dimaksud oleh Yesus. Coba kamu baca dulu ya yang dikatakan oleh Paulus, silakan. Silakan Pak Ustaz. Oke. Memang keren ya ketika saya katakan tadi Pak Ustadz jangan bawa padang gurun dan Pak Ustadz nanti Pak Ustadz akan ini loh, aku nggak enak loh. Pak Ustadz bilang Damsyik itu padang gurun katanya. Astaga Pak Ustadz ya, memang balik lagi ya teman-temannya, kita bukakan dulu ya teman-temannya biar jelas. Sebentar, Damsyik atau Damsikus bukanlah padang gurun. Ini adalah tepi gurun Pak Ustadz, bukan padang gurun. Ini Pak Ustadz. Jadi Damsikus atau Damsyik itu Pak Ustadz itu adalah tepi gurun, bukan padang gurun Pak Ustadz. Makanya ketika Pak Ustadz tadi ya Damsyik itu berada di tepi gurun Pak Ustadz, bukan di padang gurun. Itu kembali lagi, itu adalah dua hal yang berbeda. Padang gurun dengan tepi gurun itu berbeda. Ya, sama seperti kata ada dengan akan ada, itu juga berbeda Pak Ustadz. Ya, makanya dari awal diskusi ini tadi teman-teman, memang Pak Ustadz Yusupei tidak mampu sama sekali membuktikan kalau Rasul Paulus itu adalah seorang nabi. Poinnya kan di situ. Karena Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz menggunakan literasi Kristen, ketika Pak Ustadz menggunakan Alkitab yang sempurna Pak Ustadz, Alkitab tidak pernah mengatakan Paulus seorang nabi. Seperti data yang saya bawakan, Galatia pasal 1 ayat 1, di dalam kitab Roma 1 ayat 1, itu dia adalah seorang rasul. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 11, Rasul Paulus itu seorang pengajar. Makanya sebenarnya beban pembuktiannya itu sama Pak Ustadz Yusupedi loh. Ya, untuk membuktikan Paulus ini adalah seorang nabi. Karena Pak Ustadz mau nanya sama siapapun, Paulus itu nabi bukan? Bukan. Paulus itu adalah rasul. Datanya mana? Galatia pasal 1 ayat 1, Roma pasal 1 ayat 1, 2 Timotius 1 ayat 11. Dia adalah rasul dan pengajar. Seperti itu Pak Ustadz. Ya, nah ini yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz tidak sanggup sama sekali menunjukkan ciri-ciri nabi palsu yang menyerang kepada Rasul Paulus.
menggunakan literasi Islam? Enggak. Karena apa? Itu akan dibantahkan Pak Ustadz. Pak Ustadz memaksakan kehendak Pak Ustadz sendiri. Sedangkan Nabi Pak Ustadz sudah mengatakan, bahkan rumah fikih yang Pak Ustadz gunakan di tahun 2028 itu didirikannya sudah mengatakan, Nabi palsu itu hidupnya setelah Nabi Muhammad. Jadi itu akan bertolak belakang dengan narasi Pak Ustadz. Pak Ustadz bukan sedang berdiskusi dengan saya. Pak Ustadz sedang berdiskusi dengan diri Pak Ustadz sendiri. Dan dengan narasi Pak Ustadz sendiri. Ya, bahkan saya belum bertanya apapun Pak Ustadz. Saya cuma memperjelas dari narasi Pak Ustadz saja dari tadi. Nah ketika Pak Ustadz tadi mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, tolong baca yang ke bawah. Nanti Pak Ustadz tolong tunjukkan kepada saya. Paragraf yang mana Pak Ustadz? Yang mengatakan kalau tafsir ini tidak dapat digunakan. Karena saya sudah baca ini tadi Pak Ustadz. Ini saya scroll sampai ke bawah Pak Ustadz. Sambil Pak Ustadz jelaskan, saya sambil baca tadi tidak ada terdapat itu Pak Ustadz. Atau Pak Ustadz menggunakan literasi yang lain nggak apa-apa. Kalau memang Pak Ustadz menggunakan literasi yang lain, ya saya akan terima-terima aja. Saya tidak mau membantah ketika itu sudah bersumber, ketika itu sudah berdata Pak Ustadz. Ya. Oke, kita balik teman-teman kepada tema kita ya. Kepada tema kita. Makanya saya katakan teman-teman, diskusi ini tidak berjalan. Karena apa? Kalau kita Alkitab, saya sudah menggambarkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Alkitab. Ulangan pasal 13 ayat yang pertama. Nabi palsu itu adalah seorang pemimpi dan ia mengajarkan kepada kita untuk menyembah ilah-ilah lain yang tidak kita kenal. Kalau kita lihat ciri-ciri nabi palsu berikutnya, 2 Petrus pasal 2 ayat 2. Nabi palsu itu hidup berdasarkan hawa nafsunya. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga, nabi palsu itu memasukkan cerita-cerita isapan jempol. Cerita-cerita isapan jempol di situ Pak Ustadz, yang mencari untung yang Pak Ustadz katakan merampok tadi. Mencari untung di situ Pak Ustadz. Dengan cara apa dia mencari untung? Bukan dengan cara merampok, dengan cara memasukkan cerita-cerita isapan jempol supaya orang percaya. Makanya dia memasukkan cerita-cerita isapan jempol itu Pak Ustadz. Makanya membaca Alkitab itu kita harus pelan-pelan untuk memahaminya. Bukan dengan cara merampok. Dan ayat itu juga tidak ada korelasinya dengan Rasul Paulus. Kenapa lah kasihan Rasul Paulus ini ya? Disalah-salahkan terus. Dipitnah-pitnah terus. Kasihan aku sama Rasul Paulus ini Pak Ustadz. Kenapa dipitnah-pitnah terus? Silakan Pak Ustadz. Maaf ya kalau ada narasi yang berlebihan. Silakan. Ada. Sebentar ya Bang Oki. Ya, untuk masalah ya, masalah gini. Masalah tafsir Ibnu Katsir yang Anda katakan di rumah pikir 2008. Ya, sebelum 2008 ya banyak tafsir juga yang lain. Tidak ada menyebutkan Paulus lain tafsir Ibnu Katsir. Ya kalau kita melihat dari Al-Qur'annya Bang Oki ya. Coba kalau kita melihat dari indikasi beberapa ayat Al-Quran satu. Ya. Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Siapa yang mengatakan, yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah? Lagi-lagi Paulus. Kan gitu. Nah, ini adalah pengajaran yang salah dari nabi palsu. Coba Anda lihat penjelasan tafsir Ibnu Katsir itu secara menyeluruh gitu. Nah, tunjukkan di mana ada Paulus selain dari tafsir Ibnu Katsir. Coba. Dan penjelasannya ke bawah Anda baca semua itu. Terus tadi ya, itu tanggapan saya. Terus tentang masalah Damsyik. Katanya itu tepi gurun. Wah, ini membantah kitabnya sendiri. Aduh, gimana sih? Coba Bang Oki ya. Kamu ke 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Kan gitu. Melalui padang gurun ke Damsyik. Ya. Jadi Damsyik itu ya jalurnya padang gurun. Nah, si Bang Oki ini ya melalui padang gurun.
nggak ada di sini dikatakan di kitabmu ini. Ya, pergilah kembali ke jalanmu. Ya, lewat sungai ke Damsyik, nggak ada. Atau lewat hutan ke Damsyik, nggak ada. Damsyik itu ya jalurnya padang gurun. Makanya saya kasih tahu Bang Oki ya, waktu Yesus, waktu Paulus dia dalam perjalanannya ke Damsyik. Artinya apa? Paulus itu melewati padang gurun ke Damsyik. Kok susah kali gitu? Buat jujur tuh susah kali. Paulus itu dia ke padang gurun buat ke Damsyik ya. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lalu dia rebah ke tanah dan kedengarannya lah oleh satu suara. Apa itu? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Udah tahu Tuhan kok nanya pula ini. Kan gitu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sesuai dengan Matius 24 tadi, kata Yesus ya. Acamkan dia ada di padang gurun, kata Yesus ya. Nih ya, dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Oke? Terus kata Yesus, nabi palsu ini dia mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Terus sebab sama seperti kilat ketemunya. Gimana? Satu-satunya ya yang kayak gini cuma Paulus loh. Gak ada yang lain gitu loh Bang Oki. Ya, coba kau jelaskan kayak gini ya. Kayak gimana nih? Apakah betul yang dimaksud oleh Yesus adalah Paulus yang ngakunya ketemu Yesus ya di padang gurun ya berbentuknya kilat. Jangan gerah gitu. Jujur lebih baik meskipun menyakitkan gitu. Dan jangan kamu sangkali bahwa menuju Damsyik itu adalah padang gurun. Jadi Paulus ini Bang Oki dia ke Damsyik melewati padang gurun. Di tengah padang gurun itu dia ngaku ketemu Yesus. Ketemunya dalam bentuk kilat. Saya mau Bang Oki ya membahas tentang masalah Paulus ini secara rinci. Apakah yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Paulus? Coba, kalau bukan Paulus, lalu siapa? Silakan disebutkan sebuah nama. Oke. Siap. Saya langsung jawab ya. Sebentar, teman-teman kencengin ya tap-tap layarnya guys. Tap-tap layarnya teman-teman, dikencengin. Oke. Ya. Saya mau bacakan dulu ya teman-teman ya, biar jelas ya. Oke, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah itu, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Di sini kan Pak Ustadz, kembalilah ke jalanmu melalui apa Pak Ustadz? Melalui gurun ke Damsyik. Bukan Damsyiknya yang dikatakan gurun Pak Ustadz. Saya katakan Damsyik ini berada di tepi gurun. Ya, bukan Damsyiknya yang gurun. Saya analogikan sederhana gini Pak Ustadz. Saya mau ke tempat Kaninimus melalui jalur laut di Surabaya. Apakah Surabaya itu laut Pak Ustadz? Tapi jalan yang saya lalui, perjalanan saya itu jalurnya lewat laut Pak Ustadz. Bukan Surabayanya laut. Astaga, ini hal sederhana Pak Ustadz. Makanya bacanya pelan-pelan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dia datang ke Damsyik itu melalui jalan yang lewat padang gurun. Bukan Damsyiknya yang dibilang padang gurun Pak Ustadz. Atau saya mau ke tempat Pak Ustadz Yusuf PI, naik kelotok lewat jalur sungai ke Banjarmasin. Apakah Banjarmasinnya sungai? Bukan. Tetapi jalur yang saya tempuh itu Pak Ustadz, jalan yang saya tempuh itu lewat sungai. Itu Pak Ustadz. Astaga.
Inilah, makanya saya katakan teman-teman dari tadi, saya sedang tidak berdiskusi sama Pak Ustadz. Pak Ustadz sedang berdiskusi dengan diri Pak Ustadz sendiri. Yang memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab Pak Ustadz. Akan dengan akan ada jelas berbeda. Gurun dengan tepi gurun itu berbeda. Damsik itu berada di tepi gurun, betul. Makanya ketika datang ke Damsik itu melalui jalur gurun, betul. Tetapi dia ada di tepi gurun Pak Ustadz. Damsik itu kan terletak di sebuah kota dataran subur yang dialirin oleh sungai Barada. Dia berada di tepi gurun, bukan gurunnya Pak Ustadz. Bukan. Dia ada di tepi gurun dan dialirin oleh aliran sungai Barada. Seperti itu Pak Ustadz. Dia berada di tepinya Pak Ustadz, bukan di gurunnya itu. Makanya ketika Pak Ustadz mengutip satu Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-15, ini Pak Ustadz salah paham lagi di sini dengan ayat ini Pak Ustadz. Iya, jadi gini Pak Ustadz. Mungkin gini ya Pak Ustadz ya. Saya belum dapat Pak Ustadz satu narasi pun yang bisa membuktikan yang pertama kalau Paulus itu adalah seorang nabi. Pak Ustadz tidak sanggup membuktikan itu, bahkan Pak Ustadz mengutip-ngutip semua ayat di dalam Alkitab, tidak membuktikan kalau Rasul Paulus itu adalah seorang nabi. Itu yang pertama ya Pak Ustadz ya. Yang kedua Pak Ustadz, ternyata Pak Ustadz tidak menggunakan literasi Islam. Pak Ustadz tidak menggunakan Quran dan hadis untuk menggambarkan ciri-ciri nabi palsu. Sedangkan saya Pak Ustadz, saya menggunakan Alkitab. Untuk apa? Untuk menggambarkan ciri-ciri nabi palsu. Dan teman-teman di bawah lah yang mengambil kesimpulan. Ciri nabi palsu itu mengarahnya kemana? Karena jelas dikatakan Ulangan pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, 2 Petrus pasal 2 ayat 1, 2, 3, 4, di dalam kitab Yeremia, itu udah jelas Pak Ustadz. Saya menggunakan data dan literasi Kristen. Memang Alkitab kami itu sempurna Pak Ustadz. Bahkan nabi palsu aja Pak Ustadz, itu sudah digambarkan. Bahkan Pak Ustadz mempertegas tadi, di dalam ayat yang Pak Ustadz bawa tadi, nabi palsu itu digurun kata Pak Ustadz, dipertegas sama Pak Ustadz. Aduh, saya tadi Pak Ustadz mau bawa ayat itu Pak Ustadz, saya mikir-mikir itu Pak Ustadz, ini saya bawa nggak nih ayatnya nih, ya nanti kalau nggak dibawa, kalau dibawa bahaya, malah Pak Ustadz bawa ayat itu, padahal saya tahan-tahan ayat itu Pak Ustadz, ya supaya nggak dibawa. Oke, Pak Ustadz Yusuf tadi pertama ya Pak Ustadz ya, berarti saya pakai 5 menit lagi untuk closing statement. Setelah ini Pak Ustadz boleh tanggapi dulu, habis itu closing statement 2 menit setengah Pak Ustadz tanggapi, 2 menit. Ayo udah. 2 menit setengah Silakan. Pak Ustadz closing statement ya. Itu. Ya, jadi berbicara tentang nabi palsu teman-teman, Alkitab sudah jelas menggambarkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Alkitab ya teman-teman ya. Oke, kita ambil waktu kita 5 menit lagi teman-teman. Karena kita biasa kalau sama Pak Ustadz Yusuf itu memang paling lama 1 jam setengah atau 1 jam teman-teman. Kita nggak pernah lama diskusi ya. Oke, Bang Oki closing statement ya. Silakan Pak Ustadz diterima. Oke, shalom buat teman-teman semua. Terima kasih. Inilah diskusi kita dengan Pak Ustadz Yusuf. Mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi supaya nggak terlalu sering teman-teman. Kita akan bawa tema-tema yang menarik. Dan saya sebenarnya, karena saya sebenarnya tetanggaan sama Pak Ustadz Yusuf ini besar harapan saya bisa ketemu sama Pak Ustadz Yusuf dan kami bisa berdiskusi offline yang baik ya, nongkrong di kafe atau di mana gitu, diskusi offline. Mungkin suatu saat bisa kita lakukan itu Pak Ustadz kalau saya jalan ke Banjarmasin ya, karena saya tetanggaan sama Pak Ustadz Yusuf ini, dekat, jaraknya cuma 4 jam ya. Berbicara tentang ciri-ciri nabi palsu, Alkitab sudah jelas mengatakan teman-teman ya, di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, di tengah-tengahmu akan muncul seorang nabi dan guru palsu. Apa sih ciri-ciri nabi dan guru palsu ini? Nabi palsu ini akan hidup berdasarkan hawa nafsunya. Kalau ini dibalikan kepada orang Kristen, mohon maaf, orang Kristen itu tidak hidup berdasarkan hawa nafsunya. Karena apa? Jelas dikatakan pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Terus kalau kita lihat juga ada ayat Alkitab yang mengatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Boro-boro teman-teman, kita mau hidup berdasarkan hawa nafsu kita, bercerai aja kita nggak boleh, apalagi menikah lebih dari 1. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga, ciri-ciri nabi dan guru palsu ini teman-teman.
Ciri-ciri nabi dan guru palsu ini mereka memasukkan cerita-cerita isapan jempol. Cerita-cerita isapan jempol itu adalah cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang ada. Nah, kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus jelas. Alkitab menuliskan tentang Tuhan Yesus, data primer kita tentang Alkitab itu adalah data primer kita yang menuliskan tentang Tuhan Yesus itu adalah Alkitab. Ada nggak data-data pendukungnya? Ada. Flavius Josephus, Lucinta dari Samosata menuliskan tentang Tuhan Yesus. Jadi apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu bukan cerita dongeng, bukan cerita-cerita halu. Ya, itu udah jelas. Terus kalau kita lari lagi teman-teman di dalam Ulangan pasal 13 ayat yang pertama, sebentar ya. Ulangan pasal 13 ayat yang pertama. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahu kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Jadi ciri-ciri nabi palsu di dalam Ulangan pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima memerintahkan kita untuk apa? Untuk menyembah Allah lain yang tidak kita kenal. Itu adalah ciri-ciri nabi palsu yang notabene-nya adalah seorang pemimpi. Mungkin karena mimpi dia menyuruh kita untuk menyembah ilah-ilah lain yang tidak kita kenal. Nah, sekarang kita lari lagi ke dalam Yeremia pasal 23 ayat yang ke-16. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-16 ya teman-teman ya. Sebentar. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberi harapan sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan kepentingan rekaan hati sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Jadi ciri-ciri nabi palsu juga di dalam Alkitab teman-teman. Ciri-ciri nabi palsu di dalam Alkitab itu teman, dia memberi harapan yang sia-sia. Berbicara tentang Tuhan Yesus dan Alkitab, apa yang tertulis di dalam Alkitab. Alkitab tidak memberikan harapan kepada kita. Alkitab itu tidak pernah menjanjikan hal yang macam-macam kepada kita. Apa yang dijanjikan Alkitab? Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus? Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Alkitab, Tuhan Yesus juga jelas mengatakan ya teman-teman ya, pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi Alkitab tidak pernah memberikan ajaran-ajaran yang apa ya, yang memberikan harap-harapan semu. Makanya saya katakan tadi teman-teman, di Kebumen itu orang diberikan harapan semu. Titip uang 1 juta, 1 bulan bisa jadi 10 juta. Habis itu, giliran udah nitip teman-teman, uangnya dibawa kabur. Itu. Dia memberikan harapan-harapan palsu. Oke, itu diskusi kita buat teman-teman semua. Pak Ustadz Yusuf PI, terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Tidak lebih dari sekedar diskusi, kita menggunakan data dan dalil. Silakan Pak Ustadz Yusuf PI ditanggapi sekalian closing statement. Baik, ya teman-teman semuanya, kita udah di penghujung closing statement. Sedikit tanggapan saya. Tadi saya memberikan bantahan kepada Bang Oki itu berdasarkan literasi dari Islam. Banyak literasi tentang masalah tafsir itu ya, tentang masalah Paulus. Banyak. Kalau saya jabarkan satu-satu kayaknya nggak cukup deh. Waktunya nggak cukup. Tapi banyak kalau Anda mau cari gitu ya. Selain masalah Quran Surah Yasin ayat 13 dan 14 itu, selain tafsir Ibnu Katsir banyak penjelasannya. Terus juga tentang masalah padang gurun gitu ya, padang gurun. Yang jelas di situ Damsyik menuju ke arah Damsyik itu memakai kosakata perjalanan melewati padang gurun sesuai raja-raja tadi. Ya, kalau Bang Oki bertafsir lain, yaitu urusan dia. Saya no problem kan kayak gitu ya teman-teman semuanya. Itu kitab dia. Itu saja sih tanggapan saya tentang masalah itu. Terus juga ya teman-teman semuanya, menanggapi kata Bang Oki ini sekalian saya closing statement gitu ya. Saya sepakat dengan Bang Oki ya, bahwa nabi palsu itu dia menyuruh menyembah ilah yang lain gitu. Ya, ilah yang berbeda
gitu dengan ilah-ilah yang diajarkan oleh para nabi. Itu saya sepakat. Karena dari dulu kan di awal tadi di opening saya udah sampaikan ke Bang Oki bahwa ya nabi palsu itu dia menyuruh untuk menyembah Tuhan yang lain. Lihat dari zaman dahulu, zaman purbakala, Abraham mengajarkan menyembah Tuhan yang bukan manusia. Terus Musa tidak ada, Musa menyuruh menyembah manusia. Baik Daud atau Salomo atau Nehemia atau Ezra, bahkan Yesus sekalipun tidak pernah menyuruh untuk menyembah manusia. Dan Nabi Muhammad beserta Islam ya itu juga tidak pernah menyuruh menyembah manusia. Jadi ciri nabi palsu itu ya dia akan menyuruh ilah lain yang mana ilahnya aneh. Mungkin jadi manusia ilahnya gitu kan. Nah, itu gampang gitu. Gampang dari buahnya kita lihat hasil pengajarannya bikin orang bingung ya teman-teman semuanya. Ya kalau untuk masalah ya penutup Nabi Muhammad SAW, apakah beliau memang seorang nabi? Banyak ya ayatnya teman-teman semuanya. Quran surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Kan kayak gitu. Atau Quran surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, terus juga kalau kita melihat lagi di Al-Ahzab ayat 40 tadi ya. Wa khataman nabiyyin. Jelas. Berkali-kali ya Tuhan semesta alam mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah nabi. Dan dia memang sebagai jalan yang diutus untuk seluruh manusia. Ya kalau kita lihat ya teman-teman semuanya. Quran surah Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah jalanku. Jadi Nabi Muhammad itu jalan, kan kayak gitu. Ah, terus juga Nabi Muhammad itu kalau dijelaskan secara rinci dapat kita lihat di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Kan gitu. Saya udah sering katakan gitu, Nabi Muhammad itu jalan. Dan Nabi Muhammad itu juga kebenaran. Kita dapat melihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Ya, di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus dengan kebenaran. Nah, gitu. Oke, terus kalau kita lihat apakah Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal? Ya jelas ya teman-teman semuanya. Nabi Muhammad itu menjamin hidup yang kekal berdasarkan dari hadis ya. Di situ dikatakan hadisnya semua umatku kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang mana nabinya adalah nabi sebagai jalan seluruh manusia dan juga kebenaran dan hidup sebagaimana para nabi yang lain. Oke, makasih Bang Oki atas siap Pak diskusinya Ustadz, terima dan kasih banyak. ya, Selamat malam. mohon Malam, maaf kalau Pak ada Ustadz. ngomongnya agak kasar gitu ya, langsung kabur dia. Aduh, ya teman-teman semuanya. Ada jalan lurus itu kosakata dalam Quran. Ya, jelas itu syariat Islam bukan Yahudi atau Nasrani. Ya, kita membacanya ya awan mega dalam Quran surah Al-An'am ayat 153 kalau itu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ya, kalaunya kebenaran ya kebenaran betul. Ya dapat kita lihat juga tadi dalam Quran surah Al-Baqarah